illahunna walad. Walakum dan bagi kalian nisfuma setengah dari apa yang taroka ditinggalkan oleh azwajukum pasangan-pasangan kalian, illam yakun jika tidak ada lahunna bagi mereka waladun anak. Pembagian waris yang berikutnya untuk pasangan suami istri. Kalau kemarin kan ada saudara, kemudian anak, kemudian orang tua, bapak, ibu. Untuk ayat ini bagi pasangan atau suami istri ini laku kalian, berarti laki-laki. Dan bagi kalian laki-laki setengah dari apa yang ditinggalkan oleh pasangan atau istri kalian jika tidak ada bagi mereka anak. Maksudnya seorang suami kalau tidak punya anak maka mewarisi setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Fa in kana lahunna waladun, fa in kana maka jika ada lahunna bagi mereka perempuan istri waladun seorang anak, falakum maka bagi kalian ar-rubu'u seperempat mimma tarokna, mimma dari apa yang tarokna mereka tinggalkan. Nalihunna min ba'di wasiyatin dari sesudah wasiat, yusina yang mereka wasiatkan, yusina guna mereka perempuan wasiatkan biha dengannya audainin atau sesudah membayar hutang. Kalau seorang istri punya anak, maka bagi kalian para suami seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah menunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh mayit atau sesudah membayar hutang. Walahunna dan bagi mereka perempuan ar-rubu'u seperempat mimma dari apa yang taraktum kalian tinggalkan, antum kalian laki-laki tinggalkan, illam yakun jika tidak ada lakum bagi kalian waladun seorang anak. Fa in kana maka jika ada lakum bagi kalian waladun seorang anak, falahunna maka bagi mereka perempuan as-sumunu seperdelapan mimma taraktum dari apa yang kalian tinggalkan, min ba'di wasiyatin dari sesudah menunaikan wasiat, tusuna kalian wasiatkan biha dengannya audainin atau sesudah membayar hutang. Saya ulangi, untuk ayat ini adalah bagi seorang suami yang ditinggalkan istrinya, sedangkan mereka istri itu tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan setengah bagian harta. Tapi kalau istri punya anak, maka suami mendapatkan seperempat bagian harta. Pemberian itu sesudah menunaikan wasiat dari mayit dan juga sesudah dibayarkan hutang mayit. Sudah diambil harta untuk wasiat, sudah diambil harta untuk membayar hutang, baru dibagi. Kalau ada anak berarti dapat seperempat, kalau tidak punya anak dapatnya setengah harta. Sedangkan bagi istri, seandainya suaminya meninggal, maka bagi istri, kalau suami itu tidak punya anak, mendapatkan seperempat bagian harta. Kalau suaminya punya anak, mendapatkan 1/8 bagian harta, ini separuhnya. Dan pembagian itu sesudah dibayarkan wasiatnya mayit dan sesudah dibayarkan hutangnya mayit. Pembagian diambil sesudah semuanya dihitung apakah ada wasiat atau tidak, apakah ada hutang atau tidak. Kalau ada wasiat ditunaikan, kalau ada hutang dibayarkan, baru sisa hartanya dibagi untuk waris. Wa in kana rajulun, dan jika ada seorang laki-laki yurasu yang diwarisi tadi adalah kalalatan, orang yang kalalah. Kalalah itu maksudnya tidak punya anak,
tidak punya istri, tidak punya orang tua, sendirian. Nek corokan orang saiki misalkan rawan mati sugih atau rondo rak duwe anak mati sugih, atau nek laki-laki yang berarti perjoko mati sugih. Tapi gak harus sugih, pokoknya intinya dia itu gak punya orang tua waktu sudah meninggal, gak punya istri, gak punya anak. Ini kalalah itu namanya. Kalau seorang laki-laki yang diwarisi itu adalah kalalah ataupun perempuan yang kalalah, gak punya suami, anak, istri, gak punya suami atau istri, gak punya anak, gak punya orang tua, walahu akhun au ukhtun, walahu dan dia memiliki akhun saudara laki-laki, au ukhtun atau saudara perempuan, falikulli wahidin maka bagi masing-masing salah satu minhuma dari keduanya as-sudusu 1/6 bagian harta. Jadi kalau mayat tadi kalalah gak punya orang tua, gak punya suami atau istri, gak punya anak, tapi punya satu saudara laki-laki ataupun satu saudara perempuan, lalu akhun au ukhtun, satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan, maka masing-masing dari saudara itu mendapatkan 1/6 bagian harta. Fa'in kanu aktsara min dzalika, fa'in kanu maka jika mereka aktsara lebih banyak min dzalika dari itu, fahum syuraka'u maka mereka bersekutu atau bersama-sama fisolusi di dalam 1/3 bagian harta. Min ba'di wasiyatin dari sesudah menunaikan wasiat, yuso yang diwasiatkan biha dengannya, audainin atau bayar hutang. Ghairu mudhar tanpa menyusahkan kepada ahli waris. Jadi tadi kalau saudaranya itu satu, maka mendapatkan 1/6 bagian harta. Tapi kalau lebih dari satu, maka saudara-saudara itu bersama-sama menikmati pembagian, bukan menikmati, yang mendapatkan bagian dari 1/3 harta setelah digunakan wasiat atau membayar hutang. Bisa ulangi, kalau saudaranya cuma satu berarti satu orang itu mendapat 1/6 harta. Kalau lebih dari satu, misalnya 2, 3, 4, 5, maka seandainya 5 saudara ini mendapatkan 1/3 bagian harta dan dibagi bareng-bareng. Jadi 1/3-nya itu dibagi untuk misalkan saudara yang ada 5 ya 5, misalkan saudara yang ada 4 ya 4. Itu kalau saudaranya lebih dari 1. Ghairu mudhar tanpa menyusahkan ahli waris. Maksudnya menyusahkan kepada ahli waris itu tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari 1/3 harta peninggalan atau berwasiat dengan maksud untuk mengurangi harta warisan sekalipun kurang dari 1/3. Jika ada niat untuk mengurangi harta waris tidak boleh. Jadi wasiat itu tidak boleh melebihi dari 1/3 harta. Jadi seandainya ada mayat berwasiat, nanti kalau saya meninggal 1/2 harta saya kasihkan buat panti asuhan, itu nggak boleh ditunaikan wasiatnya, karena lebih dari 1/3, maksimal 1/3 harta kalau mau berwasiat. Itu paling banyak, nggak boleh lebih dari 1/3. Ini setengah lebih dari 1/3, atau semua harta saya nanti kalau saya meninggal semua harta saya wasiatkan berikan kepada panti asuhan A misalnya. Itu nggak boleh, karena bisa mengurangi atau menyebabkan susahnya ahli waris. Ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Jadi nggak boleh meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah, baik lemah akal ataupun lemah harta. Atau dia berwasiat tujuannya biar hartanya itu berkurang. Jadi sing dapat warisan akhirnya nggak banyak. Makanya dia punya harta 5 miliar.
dia berwasiat nanti sepertiga, walaupun sepertiga ya, walaupun sepertiga, ini kan maksimal sepertiga atau kurang dari sepertiga harta saya wasiatkan buat membangun misalnya sanitasi di masyarakat misalnya seperti itu. Tapi tujuan dia berwasiat itu adalah agar harta warisnya yang dibagi menjadi berkurang, itu juga nggak boleh. Ghairul mudhar itu maksudnya ghairul mudhar itu tanpa menyusahkan ahli waris, maksudnya jangan sampai berwasiat lebih dari sepertiga atau berwasiat dengan tujuan mengurangi harta waris. Kalau seandainya ada yang berwasiat lebih dari sepertiga, misalnya setengah harta, maka jangan dilaksanakan wasiatnya karena secara syariat tidak boleh, maksimal 1/3. Wallahu wasiyatan minallah, wasiatan sebagai wasiat minallahi dari Allah. Maksudnya wasiat dari Allah itu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, wallahu dan Allah alimun maha mengetahui, halimun. Wallahu alimun halim, dan Allah maha mengetahui, maha penyantun. Tilka itu hudud dan hududullah adalah batas-batas hukum Allah. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, yudkhilhu, maka dia akan memasukkannya jannatin ke surga tajri yang mengalir min tahtihal anhar, dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wadzalika, dan yang demikian itu al-fawzu, keberuntungan al-azim yang besar. Itu adalah batas-batas hukum Allah yang telah disebutkan tadi mulai dari ayat 11 dan 12 adalah batas-batas hukum yang ditentukan oleh Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah wa rasulahu dan rasulnya, wa yata'adda, dan melanggar hududahu, batas-batas hukumnya, yudkhilhu, maka dia akan memasukkannya naron, ke neraka, khalidan fiha, mereka dia kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, walahu, dan baginya adzabun siksa, muhinun, yang menghinakan. Jadi kalau yang mentaati hukum Allah dengan melaksanakan apa yang telah disebutkan tadi, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, kemudian melanggar hukum-hukumnya, maka Allah akan memasukkannya ke neraka, kekal di dalamnya, dan baginya ada siksa yang menghinakan. Nah, sebagai catatan bagi yang belum sampai di surat An-Nisa ini, bab waris, ada kunci-kunci ketika menghafalkan surat An-Nisa ini. Jadi sampean itu harus tahu, harus paham, harus hafal tentang kata ganti. Kata ganti, kemudian menghafal juga tahu juga tasrif lughawi, itu lebih mempermudah. Kalau istilahnya kan fa'ala yaf'ulu, kalau lughawi kan fa'ala fa'aluan, ke bawah. Ini juga harus dipahami tasrif ke bawahnya, dan juga harus benar-benar konsentrasi ketika menghafalkan ayat ini. Kuncinya kita tahu tentang kata ganti. Apa kata ganti? Kata ganti apa? Orang ngerti kata ganti? Materinya.